Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sembada Merpati. Sobat Sembada, kita kali ini berada di salah satu teman kita yang kemarin dapat motor ya di Lapak Tritunggal Bantul. Nah, sesuai dengan temanya, kita punya tema yang bagus ini Sobat Sembada. Jadi kita mau mengulas kisah perjalanan si Moksar Sobat Sembada. Jadi si Moksar ini menurut saya adalah burung yang punya CC besar. Jadi CC besar akhirnya bisa jadi juara itu gimana kisah perjalanannya. Nah, ini kita mau tanya-tanya sama yang punya Sobat Sembada, karena burung yang bersisi besar itu terus terang, wah, untuk menjadi pilotnya itu harus pilot yang benar-benar handal. Nah, kita mau tahu nih nanti gimana ceritanya. Oke, kita langsung ke tempat si Moksar, kita langsung lihat apa yang dilakukan sama joki dan timnya. Oke. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the drive. Nah nih Sobat Sembada, kita sudah ketemu sama tim kemarin yang juara dapat motor ya di Lapak Tritunggal dengan keluarga besar. Ini ada 4 burung nih. Burungnya kebetulan ini adalah satu keluarga, dan kebetulan burungnya ini bersisi besar semua Sobat Sembada. Nah, kita nanti mau tanya bagaimana sih perjalanan si Moksar dan keluarga-keluarganya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita mau kenalan dulu nih dengan siapa menikah Mas? Ya, saya Epoy, Mas. Mas Epoy. Oh, iya. Yang ini Mas Ridho. Nah nih, Mas Epoy, ini nama timnya apa Mas? Nama timnya WSGN, Mas. WSGN Team. Itu sebenarnya singkatan sih, Mas. Dulu pakai Wisanggeni, cuma kok kayak agak ekstrim, jadi tak singkat aja dah. WSGN. Nggih. Tapi yo ekstrim Mas teman. Oh iya, ekstrim. Singkatan ini sangar itu WSGN nggak foto. Tapi udah pasti tahu nih Wisanggeni pasti Mas. Insya Allah, Mas. Insya Allah. Nah, gitu. Kalau dulu kok namanya Wisanggeni, kenapa Mas? Ambil dari mana gitu? Dulu tuh gini, Mas. Saya sempat kuliah juga dan seneng dengan pewayangan. Kebetulan senang pewayangan. Kalau dulu sampai burung-burungnya dikasih nama pewayangan juga. Oh gitu. Tapi nggak berhasil Mas waktu itu, karena mungkin filosofinya terlalu berat ya, buat abotan jeneng istilahnya kayak gitu. Agak keberatan buat nama-nama burungnya. Akhirnya ya udah deh, tak pakai buat nama tim aja. Tapi berjalannya waktu kok kayak asik nih kalau disingkat, jadi tak singkat aja kayak gitu. Kayak netral itu NTRL. Jadi jeneng band. Jadi disingkat-singkat kayak gitu Mas. Iya. Kayak gitu. Oh, kalau Wisanggeni sendiri WSG ending bukan ya? WSGN aja ya. WSGN itu anggotanya berapa Mas? Kok cuman berdua di sini Mas? Anggotanya 4 orang Mas. Kebetulan ini formasi baru Mas, tim baru. Tim baru. Jadi baru sekitar 2 bulan ini saya membentuk yang tim baru yang sekarang ini, dan baru pindah kandang juga. Kemarin kandangnya di dekat, kebetulan di tempat usaha saya, di sablonan saya kayak gitu, terus pindah sini dengan formasi tim baru. Jadi ada yang ngelatih PI karena kesibukan saya nggak bisa ngejoki lagi Mas, kayak gitu, nggak bisa ngelatih dari PI setiap hari Kamis sampai hari Minggu, udah nggak bisa, nggak ada waktu karena kesibukan saya. Akhirnya saya pasrahkan semua ke Mas Ridho kayak gitu. Jadi anggotanya sebenarnya ada 4 orang, tapi yang kebetulan bisa hadir di Revikal ini berdua karena yang lain sibuk bekerja. Iya Mas, masih kerja semua Mas. Gitu Saudara. Jadi WSGN ini adalah sebenarnya tim bentukan baru lagi itu Mas ya. Oke, tim baru yang 4 orang. Gitu. Nah, kebetulan kemarin gini Sobat-Sobat, saya kemarin lihat ya di partai kemarin lomba sebelumnya itu, saya lihat nih beberapa burung dari Mas Evo ini, memang burungnya CC bawahnya tuh wow, bum Sobat-Sobat. Enggak Mas. Pokoknya kenceng lah ibaratnya. Dari lihat dari beberapa burung itu kalau udah masuk 20 besar ke sana itu burungnya kenceng-kenceng gitu ya. Tapi termasuk salah satunya ini. Dan kemarin saya lihat nih di BOB ini ada yang burung kerjanya
Boom bener. Itu yang mana Mas kemarin? Yang Batosa Oh, ini yang Mas. Batosai. Yang Batosa itu. Ini masih satu keluarga Mas? Masih satu keluarga Mas semua. Ini kakak, adik, ini anak ini. Oh, berarti ini ada 3 bersaudara Sobat-sobat. 3 Mas ya? Iya. 3, 1, 2, 3, 1 keranda itu Mas ya? Udah sama bapak, sama ibu, sama semua itu. Anaknya 1? Anaknya 1 ini yang lolos seleksi alam sama seleksi latih cuma ini Mas. Karena kakaknya ini saya tarik mundur karena nggak kuat, akhirnya tak indukan. Kayak gitu. Iya. Nah ini 1 keluarga Sobat-sobat. Jadi 1 keluarga ini bisa menghasilkan burung-burung yang gini-gini. Nah kita tanya nih, 1 keluarga ini terahnya apa ini kira-kira Sobat-sobat? Apa nih Mas terahnya nih? Ini terahnya Modric Kaisar itu bapaknya, kalau bapaknya yang kemarin juara ini, bapaknya itu Modric Kaisar Bandit itu dari Kohyun, dari Kohyun. Kalau ibunya itu terah Tison. Kalau Tison itu kayaknya kalau nggak salah itu di dalamnya ada sarinan DIS-nya. Nah, ya di situ. Jadi kemungkinan kalau kemarin sempat waktu ngelatih perdana ngelatih ini kan saya langsung konsultasi sama Kohyun. Kohyun ini sesek dari keluarganya ini, dari bapaknya kayak gitu, dari simbah-simbahnya kayak gimana. Ternyata emosian semua Mas. Burung nih? Rata-rata itu nanti enaknya di rampasan ketiga Mas. Kalau masih muda pecicilan semua lah bahasanya gitu. Wis ugal-ugalan semua Mas kayak gitu. Dilalah nanti nunggu mapannya sendiri aja Mas, ngelatihnya pelan-pelan kayak gitu. Nah kebetulan yang dari awal dilatih sampai jadi ini 4 burung ini 5, 1 lagi ambrol. Dilalah berhasil Mas kayak gitu loh untuk sampai menuju jadi player gitu loh. Cuma yo agak rewel Mas burungnya. Oh iya pasti banyak kendala itu kan. Kendala Mas, kendalanya banyak banget Mas. Yo ekor patah, sayapnya pada putus-putus, cupitnya yo ambles, kayak itu kan bingung kan kita ngelatihnya kayak gitu. Nah nih Saudara, ternyata terkuak ya, ternyata burung ini perpaduan antara darahnya punya Kohyun sama darah Sarinande. Nah ini akhirnya burungnya menghasilkan burung yang cc-nya besar, iyo kuat menang juga nih. Kalau penasaran coba kita lihat burungnya seperti apa ya Sobat Badaya. Boleh pinjam burungnya Mas? Boleh Mas. Oke, kita ini pinjam yang kemarin nih. Sebenarnya kalau ngomongin cc besar ya di Jogja tuh banyak banget Mas. Di Jogja tuh banyak peternak-peternak dan pemain merpati yang sering ketemu di lomba tuh burungnya kencang-kencang. Istilahnya seperti itu. Cuma bagiku karena saya pemain baru ya Mas, pemain baru ya. Jadi burung dengan cc yang menurutku ya udah gede gitu loh. Karena kesulitan waktu ngelatih sampai jadi playernya udah kesulitan gitu loh. Nah ini burungnya nih yang kemarin. Oke, kita lihat burungnya Sobat-sobat. Sorry Mas, ini patah-patah, remuk-remuk semua ya. Apa ini berarti burungnya kerja tenanan. Kerja beneran nih. Nah nih, ini memang burungnya kalau saya lihat ya Sobat-sobat ya. Ini kalau mungkin Sobat-sobat yang pengen tahu burung juara tuh dilihat dari mananya ya. Kalau burung dari pegangannya kayak gini udah kelihatan Sobat-sobat. Jadi burung tuh jelas kenyalnya ya. Kenyal jelas ini. Nah, ini yang saya sukain sekali impresi megangnya, dia dagingnya tuh dia nutupin si tulangnya nih. Jadi tulangnya tuh dia masuk tuh ya. Dagingnya dia kayak yang ngelebihin tulangnya lah. Arti Jawa itu mencotot gitu. Nanti kita bisa detailkan di kamera. Jadi ini dagingnya bagus, jelas bagus. Terus dia tulangnya naik gitu ya, bentuknya naik gitu, naik ke tembus ke caput udang. Nah ini caput udangnya itu bagus Saudara. Jadi caput udangnya dia runcing, dia hampir rapat gitu, rapat. Tapi kalau ini memang riskan patah Mas ya. Riskan patah. Riskan patah nih. Kalau dipegang burungnya karena sudah terbang, ini burungnya enteng ya, dipegang enteng. Mungkin disesuaikan sama si joki sama yang tiap hari megang, memang proporsinya burungnya segini Mas? Iya, proporsinya segitu Mas kalau porsi terbangnya. Oh ini, jadi tiap joki ya harus paham nih Sobat Bada. Kalau untuk larnya kita lihat.
Artinya mau penjawat Mas ya? Iya, mau penjawat itu Mas. Penjawat ini Aslinya belum kelar Mas itu anunya mabungnya. mabungnya? Cuma kemarin kan lomba dipaksain hitung-hitung gojlok aja karena kan di Oh, lapak iya. Tritunggal toh. Iya, karena di rumah Mas ya? Rumah kayak Di gitu. rumah. Iya, ini masih mabung nih sebenarnya. Di Masih sini masih Mas. mabung nih. Heeh. Masih mabung. Makanya kemarin kan ketinggal dan nggak ada yang jagoin Mas. Karena yang saya tak jagoin kalau di kandang sini aku 2 burung ini istilahnya yang udah ada tenaganya full kan. Ini dua burung ini Batosai sama Kameleon. Oh iya. Kok malah rezekinya jatuhnya ke Rezekinya di sini. Ya udah Mas ya, rezeki. Nah, ini kalau lihat mukanya kayak gini. Nah, ini makanya proporsional ya, matanya bersih. Nah ini burungnya di beberapa perlombaan yang lalu-lalu Sobat ya, burung ini memang kenceng sih. Aku udah lihat soalnya dari beberapa lomba yang sudah berlalu ya. Ini burungnya memang kenceng. Ada kemarin Sobat satu lagi burungnya yang mana ya Mas ya? Yang ini banget. yang ini Yang ini. Ini apa? Apanya ini? Adiknya. Adiknya nih. Adiknya. Nih, kita coba lihat adiknya. Adiknya kemarin aku lihat sendiri ini cuman nggak keambil kamera ya, cuman aku lihat di depan mata sendiri burungnya ini kenceng banget ini. Ya, ini sah. Nah, ini Batosai nih Mas, adiknya Sri Kandi ini Sri Kandi nih. Ini juga adiknya Moksar ini, Kalau dari badan nek aku lebih suka ini Mas. Oh, lebih kenceng aku. Cuma ini emosinya kegedean. Oh iya. Kemarin sudah sempet tak lolohin karena kan saya orangnya ini ya Mas ya, pengen terus belajar. Aku datengin beberapa peternak Jogja yang saya kenal kayak gitu loh. Solusinya seperti apa untuk menangani CC besar kayak gini? Bagiku CC-nya besar gitu loh. Solusinya gimana Mas? Coba dilolohkan dulu. Dulu sempat konsultasi juga ke Koh Hyun, itu dilolohin dulu karena masih muda Mas, CC-nya kekencengan. Intinya kayak gitu Mas. Ini dilolohin sampai gede Mas. Nah ini baru lagi halus-halusnya setelah loloh. Tapi emosinya ya jenengan kemarin lihat sendiri. Kalau memang burungnya CC-nya gede. Ini burungnya kayak gini ya Sobat. Ini kalau dilihat dari pegangan pertama ini lebih kokoh daripada yang ini. Ini kalau tulangnya sendiri itu sama ya, dia melengkung ke atas gitu. Terus sahabat udangnya mirip, ini agak rapat dikit, lebih rapat dikit daripada yang ini. Nah ini dia lebih kenceng gitu Sobat badannya tuh. Nah, ini dagingnya sama lah, kenyal lah ini, kenyal unda-undi lah itu. Tapi ini lebih sempurna di kelarnya Mas ya. Yes. Ini udah selesai. Udah selesai. Selesai penjawat ya. Selesai penjawat, selesai loloh, lagi baru keluar lomba tuh kemarin 2 ya tuh ya. Cuma masih agak rewel Mas kemarin pemanasannya, agak rewel itu burung. Nggak bisa dikontrol emosinya tuh. Akhirnya kan yo pakai acara pincang segala gitu. Akhirnya kan performanya kurang maksimal gitu loh. Betul. Akhirnya tak tarik mundur. Kadang-kadang cuma kayak gitu doang Mas. Kita datang ke lomba kalau udah pincang ya bingung kan kita. Akhirnya pulang aja daripada maksain toh. Iya benar. Nah ini berarti Sobat memang dari punya Om Evoy ini burungnya CC besar ya. Nanti kita tanya nih sejarahnya itu, terus caranya gimana ngelatihnya. Kita mungkin di konten habis ini Mas ya. Boleh. Kita tanyakan gimana caranya biar CC besar ini tetap bisa jadi player. Tapi memang dari anatominya ini mungkin nggak tahu nih Mas Evo ini dulu milih burungnya gimana, tapi kebetulan anatominya tuh mirip-mirip dari kerangkanya ya, kerangka tubuhnya sama anatomi yang lain itu mirip-mirip. Atau mungkin punya tips khusus, nanti kita tanya di belakang caranya milih burung yang bagus tuh gimana, nanti mungkin di konten ini habis ini aja. Wah kayak suhu ya. Kan udah ada padahal buktinya. Pemain baru kayak gitu Mas. Gak masalah Mas, ini biar nanti di-sharing sama teman-teman yang lain. Nah itu ini CC-nya besar Sobat. Ini kebetulan ini ya memang satu keluarga Mas ya. Satu keluarga. CC-nya besar-besar. Nah gitu. Apalagi ini juga ini anaknya Mas ya. Ini kalau ini adiknya juga. Kalau ini kakaknya Batosai. Ini mainnya atas kepala. Beda, cuma agak tenang dikit kalau ini. Nah, ini Sri Kandi. Kalau yang CC-nya lebih lagi, ini Mas, yang ini anaknya. Yang anaknya Moksar Mas ini. Ini anaknya Moksar yang lolos seleksi
latih Mas. Oh ya. Sorry ini larnya juga mau mandek. Ini ekornya udah. Ya seperti biasa ya. Ini cupit udangnya juga belum balik Mas kalau yang ini. Oh ya. Belum balik. Udah 3 kali. 3 kali patah. Moksar juga 3 kali, ini 3 kali. Kameleon juga 3 kali ambles cupit. Kalau ini saudara, kalau ini burungnya ya secara pegangan itu mirip sama bapaknya. Itu Mas. Iya. Mirip sama bulunya sama. Nah, kalau deskripsikan dari pertama megang tuh memang mirip. Dia dari dagingnya bagus ya. Nah, terus tulangnya juga sama kayak bapaknya. Cuman ya ini tadi Mas ya. Sabutnya ini ya anu ya Mas ya, habis patah ya. Patah itu. Ini patah. Nah, ini patah. Kalau dari bulu-bulunya mirip sama kayak bapaknya nih. Warnanya juga sama Mas ya. Iya, iya warnanya. Nah, ini. Jadi kalau burung sudah siap lomba, burungnya sebesar ya pasti ini apa namanya? Bulunya, Patah-patah, Mas. ekornya pasti. Yang penting sininya tetap aman, lentur. Ini lentur bagus nih saudara bulunya. Nah, itu ini anaknya Mas ya? Anaknya. Nah, ternyata si Moksar ini dianakan dan dia juga berhasil menghasilkan burung yang bagus. Ini dulu pakai betina apa Mas? Betinanya Walet HR1 dari Dr. Alim, Ya. dari Imperium. Dari Pak Alim itu betinanya. Ini darah walet juga. Siapa yang nggak tahu walet? Kalau nggak tahu walet nanti bisa searching di YouTube. Lawasan ya Mas. Tahu saya walet itu burung juaranan ya sebenarnya ya, itu juara udah nggak tahu berapa kali Mas walet itu. Itu udah jadi legend Mas ya? Legend. Udah jadi legend tuh walet itu. Nah itu jadi burung ini. Kalau ini karakternya gimana Mas? Itu karakternya beda sama bapaknya Mas. Itu dari atas kepala enak lurus itu. Oh ini? Cuma kadang-kala tiganya apa ya bahasa sini ngenyotnya kekencengan. Jadi bawah tuh ngoyak kalau apalagi kalau musuhnya udah masuk kolong emosinya lebih besar gitu loh Mas. Nah kemarin juga itu babak kedua ya dia ini ya. Babak kedua emosinya langsung keluar Mas kayak gitu. Jadi malah akhirnya ke belakangnya kehabisan tenaga. Akhirnya kan ketinggal Mas kayak gitu. Iya. Nah, itu nanti kita ulas Mas Bada. Jadi memang ya gimana ya orang di sana luar sana mungkin enak ngomongnya wah aku yang dor-dor ya. Yang sudah menjalani gimana. Nah ini. Ternyata ini memang perpaduan burung bagus Mas Bada, apalagi darah walet itu pokoknya wes walet itu darahnya bagus. Nah, itu. Ini kayaknya burungnya ngeram Mas ini Mas. Iya, lagi ngeram semua. Oke, Sobat Badra, ini reviewnya di sini dulu karena kita sudah lihat si Moksar. Ternyata Moksar itu dianakan juga. Piknya di sini ada Mas? Ada. Oh, berarti nanti kita coba lihat juga piknya. Tapi si Moksar ini sama? Batosai sama ini? Kameleon kita simpan dulu. Kita mau tanya-tanya sama Mas Evo gimana sih perjalanan karir si Moksar ini. Dari yang mau lomba, cedera dan sebagainya, kita tanya dari latihan sampai jadi. Oke? Stay tune ya Sobat Badra.